Nah, dapat saya simpulkan nih Pak dari pembicaraan kita tadi bahwasanya dari program MBKM Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka ini teman-teman tidak hanya disuguhkan dengan ilmu baru. Yang tak kalah penting adalah ada pengalaman juga, ada relasi, pemotongan UKT, dan yang sedikit sensitif nih Pak. Jadi teman-teman mahasiswa juga mendapat uang saku. Unuja Podcast. Ada apa sih di Unuja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Unuja, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Nur Hamid, salah satu dosen program studi matematika dan juga beliau adalah staf rektorat. Nah, di video podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu program Kemendikbud, yaitu MBKM Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka. Nah, pasti teman-teman mahasiswa banyak bertanya-tanya terkait Kampus Merdeka dong. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu istimewanya, yaitu Pak Nur Hamid. Nah, Pak Nur Hamid mungkin nih dari program Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka, teman-teman mahasiswa Unuja ini masih banyak yang bertanya-tanya dan tidak paham apa itu Kampus Merdeka. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang apa sih MBKM itu? Saya cerita dikit mungkin nggak terlalu bahas detail tentang standar nasional pendidikan tinggi, nggak perlu itu. Tapi secara umum kita bilangnya gini aja. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kalau untuk mahasiswa itu mahasiswa punya hak untuk belajar dalam kuliahnya ya selama 3 semester itu di luar prodinya. Jadi dia punya kesempatan 1 semester untuk belajar di luar prodi, bisa di universitas yang sama maupun yang beda. Nah, terus untuk 2 semesternya itu di luar kampus. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa terkait program ini itu punya hak untuk itu ya. Jadi misalkan sampean ya, Mbak Arifda ini kuliah normalnya 8 semester ya. Berarti yang kuliah yang ditempuh di Unuja itu bisa cukup 5 semester. 3 semesternya bisa dilakukan di luar prodi. Contoh misalkan yang 1 semester ambil aja ikut program pertukaran mahasiswa. Nah, nanti yang 2 semester yang lain itu bisa ikut magang, bisa ikut studi independen. Jadi sebenarnya kita bisa punya banyak sekali SKS yang kita tempuh di luar prodi kita, seperti itu. Harusnya seperti itu. Iya, bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya kita mungkin nggak seharusnya ya, tapi punya hak untuk itu. Punya hak untuk itu. Iya. Oh, nah jadi pada intinya mahasiswa itu masih mempunyai hak 3 semester untuk kuliah di luar prodi. Nah, untuk Kampus Merdeka ini sendiri program-programnya itu apa saja Pak? Dan kenapa sih mahasiswa itu dianjurkan untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini? Kalau ini aja ya sebenarnya sama kayak mungkin pertanyaan mirip sama yang pertama tadi ya. Ya intinya kita punya hak untuk belajar selama 3 semester di luar prodi kita itu. Nah, program-programnya macam-macam. Nah, kalau yang diadakan oleh Kemendikbud saat ini tuh yang sedang berjalan ya itu ada program kampus mengajar. Kampus mengajar itu mahasiswa punya kesempatan untuk langsung terjun ke sekolah. Terjun ke sekolah selain bisa punya kesempatan langsung terjun ke sekolah, mahasiswa juga punya peluang untuk mengkonversi itu tadi sebagai 20 SKS, setara 20 SKS. Nah, kemudian mahasiswa juga untuk yang terlepas nanti dananya kapan cairnya gitu ya. Tapi punya hak untuk mendapatkan uang saku. Kalau yang ikut itu per bulannya kalau nggak salah sekitar kalau totalnya 1.200.000. Belum lagi nanti mahasiswa juga dapat potongan UKT sebesar 2,4 juta. Nah, nanti kan kalau misalkan UKT-nya 3 juta tinggal nambah sisanya. Wah, jadi luar biasa sekali. Nah, Kampus Merdeka selain kita dituntut untuk belajar di sana, dikasih ilmu. Nah, di program ini teman-teman mahasiswa juga mendapatkan keringanan UKT atau pemotongan UKT, dan yang tak kalah menggiurkan pasti masih punya uang saku. Sungguh luar biasa. Pasti teman-teman mahasiswa di sana juga banyak kan yang minat karena di sini selain gratis belajar kalian juga diberi uang saku. Nah, untuk sasarannya sendiri Pak, bagaimana? Apakah Kampus Merdeka ini dikhususkan untuk mahasiswa dari beberapa prodi saja atau bagaimana? Kalau syarat khususnya mungkin sebenarnya nggak ada khusus ya. Artinya itu tadi bisa mulai diikuti ketika sudah masuk ke semester 3. Jadi semester 3 itu sudah bisa ikut program. Jadi sebelum semester 3 mereka tidak belum. boleh. Jadi kalau yang pertama satu semester pertama sama semester kedua kan ya biar kenalan dulu sama kampusnya lah ya. Baru daftar langsung lagi.
mereka ada. Bener banget Pak. Nah oke, jadi teman mahasiswa yang boleh ikut MBKM atau mahasiswa belajar Kampus Merdeka ini hanya mahasiswa yang berada di semester 3 ke atas. Nah, untuk profit atau nilai plus tersendiri Pak bagi mahasiswa selain dikasih keringanan UKT dan juga dikasih uang saku, itu menurut sampean itu apa saja? Karena banyak nih teman mahasiswa yang belajar, mereka ya kuliah hanya untuk memenuhi SKS, ya hanya untuk mendapatkan nilai biar mereka dapat nanti lulus bisa jadi apa namanya ya. Intinya banyak mahasiswa yang hanya memenuhi SKS untuk syarat pada nantinya pada akhir perkuliahan mereka hanya butuh pekerjaan. Menurut sampean profit atau nilai plus yang mungkin bisa diterapkan di program MBKM ini apa saja Pak? Saya sebut satu program mungkin aja, satu program. Tentunya banyak, semuanya punya nilai plus. Kita mulai dari misalkan magang aja. Magang itu berarti kan kalau mahasiswa ikut magang, mereka punya kesempatan langsung untuk terjun ke perusahaan. Jadi contoh misalkan untuk saat ini ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut magang. Ada yang di mana PT Stehop, kemudian ada yang di mana di Android, saya lupa, Android Media, ada juga yang di Aku Pintar. Jadi macam-macam, ada yang di Petrokimia Gresik gitu. Jadi dengan adanya program ini tentunya mahasiswa yang tadinya tidak tahu dalam artian tidak tahu itu, mereka nggak tahu kalau sebenarnya ketika saya kuliah matematika itu ternyata peluang kerjanya itu seperti ini loh. Padahal tahunya kan dulu saya pribadi waktu kuliah, ketika saya kuliah misalkan matematika, tahunya matematika jadi guru kayak seolah-olah kayak gitu. Padahal enggak. Dengan ini kan akhirnya kita kebuka kan, oh ternyata kita bisa jadi itu content creator loh gitu. Iya kan, akhirnya kebuka kan, dan itu bisa diperoleh menjadi pengetahuan untuk apa namanya urusan kerja lah ya, itu peluang kerja itu sudah diketahui sebelum loh, dan itu langka. Nah, kalau saya misalkan waktu saya lulus baru saya cari kerja gitu, Iya kan gitu, baru gitu. Nah, ini nggak sebelum kerja, kita sudah punya sebelum lulus mahasiswa udah punya kesempatan ya, jadi nyari dia mau kerjanya di mana gitu, sudah punya kesempatan. Jadi ketika sudah lulus dia udah punya bayangan. Nah, kalau untuk ketentuan dari program MBKM mahasiswa belajar Kampus Merdeka ini seperti apa Pak? Kayak semisal apakah satu mahasiswa itu hanya dikhususkan untuk mengikuti satu program? Karena di MBKM kan ada beberapa program nih Pak. Apakah mahasiswa itu hanya boleh ikut satu program dan semester selanjutnya mereka tidak boleh mengambil program MBKM lagi, atau gimana Pak untuk ketentuannya MBKM itu sendiri? Untuk jangkanya tetap ada, maksudnya kalau misalkan di semester depan magang lagi nggak masalah. Jadi kalau mau ikut kayak itu nggak masalah, tapi tetap pemenuhan maksimalnya adalah 3 semester gitu. Jadi nggak mungkin kan semester 2 lulus habis itu udah sisanya kuliahnya keluar semua. Jadi tetap hanya itu 3 semester gitu. Tapi misalkan Mbak Rifda terutama saat ini daftar magang, semester depan daftar magang lagi nggak masalah gitu loh. Nah, ngomong-ngomong kalau berbicara tentang MBKM, tahun ini adalah tahun pertama Unuja itu mengikuti program MBKM ini sendiri. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa mahasiswa sih yang keterima di MBKM dari Unuja sendiri? Saya hitung ya, sekitar 60 mungkin 7 bulan lebih lah. Lebih ya, mahasiswa yang udah lulus itu. Nah, jadi teman-teman, menjadi mahasiswa itu tidak hanya kita belajar di kampus doang nih, kita bisa mengasah intelektualitas kita lewat program Kemendikbud yang satu ini, yaitu MBKM, Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka. Nah, Bapak kira-kira kalau berbicara tentang MBKM masih banyak banget teman-teman mahasiswa Unuja sendiri yang tidak tahu terkait MBKM dilaksanakannya MBKM ini. Nah, kira-kira nih untuk evaluasi ke depannya, teman-teman mahasiswa bisa mengkutip atau mengupdate informasi MBKM ini sendiri dari mana, Bapak? Itu mungkin di sesuatu yang agak susah saya bahas ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana sih kalau infonya cukup dari mana. Sebenarnya kalau misalkan webnya update ya kita cukup lihat di web. Jadi Pak, teman-teman mahasiswa kan banyak yang nggak bisa update, apalagi yang anak pondok kan tidak semua media bisa berakses
sederhana ya, mading. Mading. Mading udah cukup. Apa udah ada tuh Pak informasi seputar kampus mereka di mading-mading gitu Pak? Kalau madingnya saat ini belum ada. Jadi belum ada. Cuma sejauh ini kita paling kalau kemarin cuma medianya ya paling pakai Telegram, pakai apa ya model kayak gitu. Atau misalkan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, selalu diinfokan ke grup dosen itu selalu ada infonya. Jadi kalau memang teman-teman nggak dapat info, mungkin kaprodinya bukan kaprodi ya, secara mungkin dosennya nggak kasih info gitu. Tapi yang jelas kalau ada info terkait mahasiswa itu pasti diinfokan di grup dosen ya. Oh well, oke. Jadi teman-teman mahasiswa ini memang tidak hanya dituntut untuk di kampus, tapi mereka juga memiliki banyak peluang atau potensi yang besar untuk bisa menyalurkan intelektualitas mereka melalui kampus Merdeka. Oke, nah Bapak untuk presentase minimal setiap universitas itu dalam mengikuti MBKM ini ada nggak Pak? Presentasenya mungkin setiap universitas itu hanya boleh mendelegasikan berapa persen dari total mahasiswa yang ada atau seperti apa Pak? Kalau untuk persen nggak ada sih. Kalau presentasi nggak ada. Mungkin di beberapa program ada yang mengharuskan minimal akreditasi prodinya akreditasi prodinya B, ada yang kayak gitu. Itu kampus mengajar. Tapi kayak misalkan magang sama studi independen itu nggak, sama sekali tidak mensyaratkan itu. Oh oke. Nah jadi untuk Bapak bisa dilihat sendiri bahwasanya teman-teman mahasiswa ini yang di Unuja tidak hanya notabene mereka dari rumah masing-masing, tapi mereka juga berada di dalam pondok pesantren, yang artinya mereka banyak batasan-batasan dalam penggunaan internet dan segala macamnya. Nah, kira-kira nih untuk mahasiswa yang berada di dalam pesantren atau kuliah sambil nyantri, bisa nggak Pak ikut program mahasiswa belajar kampus Merdeka ini? Jadi sebelum kami menginfokan langsung gitu ya, jadi sempat koordinasi juga dengan pihak pesantren gitu ya. Jadi pada saat itu ya kita bicara, saya bicara langsung aja ya. Maksudnya bicara langsung, saya kesimpulannya aja, nggak usah detail kan. Nah, jadi kan ada beberapa program ya, tapi tidak semua program itu yang mewajibkan kita keluar. Tentunya kayak misalkan magang sama studi independen, kalau memang itu tadi bisa dilaksanakan secara daring, secara daring itu boleh kok pesantren. Kemarin bilangnya gitu. Jadi mahasiswa itu santri juga ada kok yang daftar itu apa namanya, yang magang ada kok yang ikut magang. Oh, bukan magang, yang studi independen ada. Itu ada santri patriot, namanya siapa ya? Samsul ada. Yang perempuan juga ada. Kalau nggak salah Nuril namanya itu. Jadi masih bisa ya, meskipun masih santri masih bisa ikut kampus Merdeka. Nah, kalaupun misalkan gini ya, misalkan yang kampus mengajar kan mungkin yang mengharuskan keluar, atau pertukaran mahasiswa kan mengharuskan keluar. Nah, kalau yang kampus mengajar kan mungkin anggap asumsi seandainya itu nggak bisa. Tapi kan sekarang Unuja juga sekarang ada program itu kan, santri mengabdi. Dan itu kan ya bagian dari Merdeka Belajar kan dia. Itu sama konversinya bisa 20 SKS juga itu. Itu juga program sama satu ini wadah kampus Merdeka. Ya, sama kampus Merdeka, cuma ini levelnya internal gitu. Jadi yang ada cuma di Unuja model kayak gitu. Oh, cuma ada di Unuja. Ya, pengabdian seperti itu. Santri mengabdi gitu. Oke, nah kalau semisal di kampus Merdeka kan ada tidak hanya 4 program ya Pak, kalau nggak salah. Saat ini 4. Kalau mau di total mungkin sekitar 8 atau 9 gitu yang diadakan Kemendikbud. Oh, jadi banyak. Banyak yang saya nggak tahu, karena saya pribadi saya tidak tahu kampus Merdeka, bukan tidak tahu, saya akhir-akhir ini aja yang tahu tentang kampus Merdeka gitu. Ya, yang itu maksudnya programnya bukan untuk mahasiswa juga loh. Maksudnya kok mahasiswa juga caranya. Mahasiswa aja loh ya, dosen juga ada programnya. Berarti gitu. Ini program tidak khususnya saja. Iya. Untuk dosen itu apa sih Pak program? Ada semacam magang di industri, ada kemarin programnya. Cuma dosen kita kayaknya belum ada yang daftar gitu. Magang industri. Jadi langsung kerja sama ke perusahaan mana gitu, langsung datang ke sana gitu. Jadi sebagai dosen, maksudnya ya levelnya di sana bukan magang kayak gitulah. Entah itu di sana itu kerja sama industri atau gimana, saya kurang paham sih detailnya kayak mana. Nah, ya untuk program-programnya kan kayak kampus kayak magang dan kayak pertukaran mahasiswa gitu-gitu kan, gimana Pak? Kan sekarang kan lagi suasana lagi pandemi. Itu kan apa tidak mengurangi eksistensi atau target dari kampus Merdeka itu sendiri atau gimana Pak? Kalau target mungkin yang lebih tahu Kemendikbud ya. Kemendikbud Ristek ya. Tapi secara umum ya, kalau kemarin tetap
sana mungkin agak beda ya. Tapi beberapa teman yang magang yang memang benar-benar butuh ketemu, kayak misalkan yang kayak ada mahasiswa teknik elektro itu yang ke Sleman, ya mereka langsung berangkat ke sana. Jadi mereka berangkat ke sana ke Sleman, terus ada juga yang di Petrokimia Gresik, itu mahasiswa ada yang berangkat. Mahasiswa Unuja bisa loh ya kerja di Petrokimia ya. Jadi nggak salah ya. Jadi bisa ya. Jadi artinya bisa gitu loh. Bosnya Saya cerita satu lagi ya, ini yang lebih seru ya. Yang di BTS Hawk itu yang diterima kalau nggak salah cuma 20. Kalaupun paling banyak 25-20. Dan itu kalau misalkan dilihat kampusnya, yang keterima itu kampus-kampus besar. Adanya ITB, ITS, UB, kemudian UI, UGM, kayak gitu. Nah, ada satu kampus swasta namanya Unuja di sana. serius ah? Ya, mungkin satu lagi kalau nggak salah Amikom, tapi udah masuk. Nah, ketika waktu itu Prodi Teknik Elektro tanya ke pemiliknya ya, bagaimana sih kok mahasiswa kita bisa diterima gitu? Ternyata pemiliknya itu santri gitu loh. Nama Unuja. Jauh ini pondok ini udah saya masukkan gitu. Oke, jadi teman-teman mahasiswa sebenarnya punya banyak peluang untuk menyalurkan potensinya. Nah, dapat saya simpulkan nih Pak dari pembicaraan kita tadi bahwasanya dari program MBKM Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka ini teman-teman tidak hanya disuguhkan dengan ilmu baru. Yang tak kalah penting adalah ada pengalaman juga, ada relasi, pemotongan UKT, dan yang sedikit sensitif nih Pak. Jadi teman-teman mahasiswa juga mendapat uang saku. Nah, kira-kira untuk uang saku itu tersendiri itu biasanya ditentukan dari mana Pak? Dari kampusnya kah atau dari Kemendikbud atau dari mana Pak? Kalau yang program yang dari Kemendikbudristek itu dari Kemendikbudnya, dari kementeriannya. Ya. Dan juga kalau beberapa program dapat potongan UKT. Oke, jadi sebenarnya tergantung dari mahasiswa itu sendiri bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi saat ini yang mana banyak banget program Kemendikbud yang bisa mereka ikuti. Nah, kira-kira mungkin closing statement nih Pak di podcast kali ini dari jenengan kepada mahasiswa di sana. Jadi gini, zaman panjang ya. Kalau zaman saya waktu kuliah ya meskipun nggak lama ya, saya kuliah 2010 ya, lulusnya 2014, S1 loh ya, S1-nya. Nah, jadi kalau zaman saya waktu kuliah itu saya mengenal peluang, saya mengenal kehidupan di luar kampus, benar-benar kehidupan di luar itu setelah saya lulus kuliah gitu. Jadi untuk teman-teman mumpung ada event yang namanya program MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu mumpung ada event untuk mengenal dunia di luar kampusnya ya. Jadi benar-benar di luar dunia itu dunia apa? Ya dunia kalau memangnya kita bilangnya dunia kerja biar tahu dunia kerja, atau dunia misalkan kalau memang terjun ke masyarakat ya kita bilangnya ya, pokoknya kita tahu dunia luar lah. Mumpung ada event manfaatkan sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya itu. Okay. Karena zaman saya nggak ada kayak gitu. Kalau misalkan saya bisa kuliah lagi, saya kuliah lagi nih. Jadi dapat saya simpulkan dari closing statement dari Pak Nur Hamid bahwasanya dengan berbagai keterbatasan yang ada di kondisi pandemi seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman mahasiswa dalam mengambil peluang di berbagai hal, termasuk di program MBKM ini. Nah, Bapak terima kasih telah menemani podcast kita pada kali ini. Pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di sana. Sekian podcast kali ini. Jika kalian masih ingin bertanya-tanya atau kurang jelas terhadap seputar MBKM, kalian bisa menghubungi Bapak Nur Hamid. Nah, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Sampai jumpa.